Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas TF 18A akan mempresentasikan tentang scope management. Di mana anggota kami yaitu saya sendiri, Leo Rizky Krisandi, ada Eka Setianingsih dan Nita Nuraini. Untuk pembahasannya, yang pertama adalah scope management. Yang kedua, mendefinisikan tentang ruang lingkup. Yang ketiga, breaking down the work. Yang keempat, memecahkan masalah berdasarkan proyek atau fase. Yang kelima, menguraikan kiriman ke dalam paket kerja. Yang keenam, output dari proses pembuatan WBS. Dan yang ketujuh, menyelesaikan tentang WBS itu sendiri. Untuk poin pertama yaitu the 5 scope management process. Manajemen proses ini dirancang untuk membantu menghindari jenis masalah tentang scope management yang menyebabkan proyek keluar dari berbagai masalah. Salah satu cara terbaik untuk mengingat proses ini adalah ujian, di mana ujian ini untuk memahami apakah mereka berguna dan bagaimana mereka memecahkan jenis masalah yang Anda lihat pada proyek itu sendiri. Ada 5 proses dalam manajemen lingkup atau scope management. Yang pertama adalah mengumpulkan persyaratan. Yang kedua, menentukan ruang lingkup. Yang ketiga adalah membuat WBS. Yang keempat adalah ruang lingkup kontrol. Yang kelima adalah verifikasi lingkup. Nah, mengumpulkan persyaratan yaitu dalam proses ini kita mengetahui semua kebutuhan dari pemangku kepentingan dan menuliskannya sehingga kita tahu apa yang harus dibangun sesuai dengan kebutuhan yang dapat diukur dan juga dilacak. Yang kedua adalah membuat WBS. Nah, WBS atau struktur kerja adalah suatu cara untuk mengatur semua pekerjaan ke dalam potongan kerja, di mana anggota tim dapat menjaga momentum proyek dari awal. Yang ketiga adalah ruang lingkup kontrol. Dalam ruang lingkup kontrol adalah kita mengendalikan suatu proyek dari masalah-masalah yang dapat dikendalikan. Dan yang terakhir adalah verifikasi lingkup. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Anda perlu memastikan bahwa apa yang Anda berikan sesuai dengan apa yang ditulis dalam scope management. Lanjut. Ada 4 cara untuk mendefinisikan ruang lingkup. Yang pertama adalah facilitate workshop. Yang kedua adalah analisis produk. Yang ketiga, identifikasi alternatif. Dan yang keempat adalah penilaian ahli. Analisis produk. Analisis produk adalah tentang mengubah hal-hal yang menjadi pekerjaan proyek yang semakin baik analisis suatu produk, maka semakin banyak pula kebahagiaan pemangku kepentingan yang ada. Semakin banyak pula pemangku kepentingan berbahagia dalam produk yang dibuat.
Yang kedua adalah identifikasi alternatif. Identifikasi alternatif adalah menjelajahi berbagai cara untuk melakukan pekerjaan yang dapat membantu menemukan salah satu yang paling efisien untuk proyek. Yang ketiga adalah penilaian ahli, bahwa seorang ahli untuk membantu mencari tahu pekerjaan apa yang perlu dilakukan dalam mendefinisikan ruang lingkup. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh Eka. Oke, berikutnya adalah breaking down the work, di mana kita membuat struktur kerja serinci mungkin. Salah satu cara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang semua pekerjaan yang perlu dilakukan pada suatu proyek dengan membuat struktur rincian kerja. BPS tidak menunjukkan urutan paket kerja atau dependensi di antara mereka. Satu-satunya tujuan untuk menunjukkan pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk. Di sini dapat dilihat ada project management, desain, konstruksi, sama testing, di mana project management membawai inisiasi dan planning, serta executing. Kemudian, memecahkan berdasarkan project atau fase. BBS dapat disusun dengan cara apapun yang paling masuk akal dan tim proyek. Dua cara paling umum untuk memvisualisasikan pekerjaan adalah dengan di-variable atau bertahap. Memecahkan pekerjaan membuat lebih mudah dikelola karena cenderung tidak melupakan paket pekerjaan yang perlu disertakan. Proyek yang sama dengan yang di sebelah kiri, tapi kali ini dipecahkan oleh di-variable. Kemudian adalah menguraikan kiriman ke dalam paket kerja. Membuat BBS adalah tentang mengambil kiriman dan menghasilkan paket kerja yang akan membuatnya ketika Anda melakukan itu. Disebut dekomposisi, dan itu adalah alat utama yang Anda gunakan untuk membuat BBS. Jadi di antara ada artwork and packaging, kemudian diorganize the project based on how we work, memastikan bahwa tim cukup informasi tentang paket kerja yang akan diselesaikan, kemudian paket kerja yang lain memiliki yang cukup mudah untuk diorganisasi seperti menulis cerita, sketch karakter, dan sebagainya. Kemudian lanjut, Anita. Anita. Kemudian output dari proses script WBS memiliki 3 output utama, yaitu struktur rincian kerja, kamus WBS, dan garis dasar lingkup. Tapi juga ada yang lain, yaitu ketika Anda membuat WBS, Anda bisa mengetahui bahwa ada bagian dari ruang lingkup yang kita lewatkan. Mungkin kita menyadari bahwa perlu perubahan rencana. Nah, itulah update dokumen proyek. Untuk output WBS, scope baseline, WBS dictionary, dan project dokumen update. Pastikan kita menyelesaikan WBS. Sebelum WBS kita selesai, kita perlu melakukan ini dengan membuat satu set akun kontrol untuk paket kerja. Akun kontrol adalah alat yang digunakan manajemen dan akuntan perusahaan untuk melacak paket kerja individu. Misalnya, Mike dapat mendaftar akun kontrol dari Departemen Akuntansi, sehingga mereka tahu cara mengkategorikan pekerjaan untuk tujuan pajak. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah. Mana, oi? Tipenya apa itu? Tipe apa? Tipenya Zoom recording sih.